Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alam akhirat adalah tempat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, karena di tempat itu umat muslim akan dimasukkan ke dalam surga dan akan kekal di dalamnya. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, karena pada hari itu akan menjadi hari penyesalan terbesar bagi mereka. Di waktu itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk mendapatkan siksa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat 2-3. Lantas, apa saja bentuk penyesalan orang kafir kelak di akhirat? Bagaimana tanggapan Allah atas penyesalan orang kafir saat itu? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penyesalan pertama, mereka ingin untuk kembali ke dunia. Saat orang kafir menyaksikan langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri, pada saat itu mereka menjadi yakin sepenuhnya bahwa mereka akan ditimpa azab seperti yang ada di hadapan mereka. Betapa malu dan dalamnya penyesalan mereka di hadapan Allah, sampai-sampai mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar mereka dapat melakukan amal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Permintaan mereka kemudian ditolak oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 14. Penyesalan kedua, mereka berharap ada yang mau memberi syafaat. Setelah mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, mereka hanya bisa berharap supaya ada yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Karena syafaat adalah salah satu cara yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelumnya mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Akan tetapi permohonan mereka itu tidak ada artinya karena permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengetahui bahwa jika mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Penyesalan ketiga, mereka menyesal dengan menyalahkan diri sendiri. Orang-orang kafir kelak di hari kiamat akan sangat menyesal dan menyalahkan diri mereka sendiri sebab tidak menerima petunjuk dan peringatan yang sudah disampaikan kepada mereka. Penyesalan orang kafir ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 10.
Hal ini menunjukkan betapa besarnya penyesalan yang mereka rasakan, sebab mereka enggan menerima petunjuk dari para nabi dan rasul. Akan tetapi, pada hari itu penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi, karena hari itu adalah saatnya hari pembalasan atas apa yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia. Penyesalan keempat, mereka menangis berteriak agar dikeluarkan dari neraka. Ketika orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka dan sudah merasakan pedihnya siksaan di dalamnya, maka ketika itu mereka berteriak, meminta tolong agar dapat dikeluarkan dari neraka. Mereka berjanji akan melakukan perbuatan baik, akan tetapi semua itu hanya sia-sia. Mereka akan tetap disiksa dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Penyesalan yang selanjutnya, mereka berkhayal agar bisa menjadi tanah. Orang-orang kafir di akhirat nanti akan berkhayal seandainya dirinya sewaktu di dunia adalah berupa tanah dan bukan makhluk yang tidak dikeluarkan ke dalam wujud. Sudah pasti mereka tidak mengalami kesengsaraan seperti sekarang ini. Penyesalan orang-orang kafir ini terjadi ketika mereka menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya. Mereka melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat, yang dipenuhi dengan kerusakan dan dosa. Di saat itulah mereka berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah." Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya." Dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah." Quran Surat An-Naba ayat 40. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana penyesalan orang kafir kelak di hari kiamat. Sungguh pedih siksaan yang akan dirasakan mereka, sebab ingkarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya selama di dunia. Semua ini adalah balasan yang sudah disiapkan untuk mereka, orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah. Semoga bermanfaat. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan dan menakutkan. Para penghuni neraka akan menerima siksaan yang amat pedih sebagai balasan atas perilakunya ketika hidup di dunia. Tidak akan ada sumber makanan lain kecuali buah yang berasal dari pohon zakum yang mengerikan. Al-Quran menjelaskan bahwa ada pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, pohon yang digambarkan sangat buruk dan menjijikan. Pohon tersebut menjadi makanan penghuni neraka. Hal ini dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 63-65 dan tafsirnya. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum itu makanan penduduk neraka, sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sesungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Matangnya seperti kepala-kepala setan. Quran Surah As-Saffat 63-65. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menegaskan pohon zakum itu tumbuh dari dasar neraka yang menyala-nyala. Dahan-dahannya menjulang tinggi, setinggi nyala api neraka. Pohon itu tumbuh dari dalam api, dan dari api juga dia dijadikan. Bayangan pohon zakum seperti kepala setan, sangat buruk dan menjijikan. Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi beserta isinya. Ketika buah dari pohon zakum dimakan rasanya akan seperti logam kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah tersebut akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh manusia. Penghuni neraka akan selalu lapar, mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka, untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka ini mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun, bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Berikut ini adalah fakta-fakta pohon zakum yang perlu diketahui umat muslim.
1. Pohon terlaknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 60 yang artinya, "Kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia." Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran Surah Al-Isra 60. Ayat ini diturunkan dalam rangka memperingatkan orang kafir akan ancaman di akhirat. Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, kejadian luar biasa yang beliau jumpai selama Isra Miraj. Di antaranya pohon zakum. Mereka akan diberi makanan pohon terlaknat, yang tempatnya di neraka. Namun, ini justru membuat mereka semakin kafir. Tafsir As-Sadi. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa setelah Nabi SAW menceritakan tentang pohon zakum, Abu Jahal langsung berkomentar, "Sini ambilkan kurma sama krim susu," lalu dia mengunyah kurma dan krim itu. Sambil mengatakan, "Tazakamu, telan ini. Kami tidak kenal istilah zakum selain ini." Tafsir Ibnu Katsir, 592. 2 buahnya menghancurkan isi perut. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-45, dijelaskan bahwa memakan buah zakum memiliki efek yang merusak. Sebab pohon ini tumbuh di dasar neraka yang panas sehingga dapat membakar siapapun yang menelannya. Sungguh pohon zakum itu, makanan bagi orang yang banyak dosa. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. 3. Memiliki minuman pendamping yang juga mengerikan. Seperti hidangan di dunia, zakum juga memiliki minuman pendamping. Tidak dijelaskan minuman seperti apa yang diberikan kepada penghuni neraka, namun hal yang pasti diketahui adalah minuman tersebut dicampur dengan air yang mendidih. Dalam surat Asy-Syafat ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas." Ibnu Abbas menafsirkan, mereka meminum air yang sangat panas setelah memakan pohon zakum. Namun di dalam riwayat lain, beliau menafsirkannya sebagai campuran minuman yang sangat panas. Dan ulama lain mengatakan, minuman panas mereka dicampur dengan nanah dan keringat yang keluar dari mata dan kemaluan mereka. 4. Penghuni neraka tidak dapat menghindarinya. Meskipun buah zakum sangat menyiksa, mengapa para penghuni neraka tetap memakannya, bahkan memenuhi perut mereka dengan buah tersebut? Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam terjemah tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa mereka tahu bahwa buah tersebut rasanya sangat pahit dan menjijikan. Akan tetapi rasa lapar telah menguasai para penghuni neraka, sehingga mereka terpaksa memakan buah pohon zakum. Setelah memakannya, dahaga juga akan menguasai mereka. Mereka kemudian meminum air yang sangat panas. Apabila air tersebut didekatkan ke mulut, daging wajah akan terbakar. Jika meminumnya maka lepaslah usus-usus mereka. Itulah gambaran tentang makanan dan minuman di neraka. Pohon zakum dalam Al-Quran merupakan peringatan kepada manusia, supaya condong terhadap ibadah dan amal saleh. Semoga kita dijauhkan dari neraka, sehingga kita tidak menemui hidangan-hidangan yang mengerikan itu. Salah satu anugerah luar biasa, yang akan diperoleh kaum pria ketika memasuki surga adalah didampingi oleh bidadari-bidadari yang mempesona. Meskipun banyak hal yang diperdebatkan mengenai bidadari surga, salah satu topik yang sering dibahas adalah tentang ciri-ciri fisik dan sifat mereka. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ciri yang menggambarkan keindahan bidadari surga. Penjelasan ini kemudian diperinci oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadi Al-Arwah, ila Biladi Al-Afroh, sebuah karya yang mendalami tentang surga secara mendalam dalam 69 bab. Pada bab ke-53, beliau menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri bidadari surga. Penasaran? Berikut adalah 5 ciri bidadari surga menurut pandangan Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita lanjut melihat videonya, mohon untuk ikhlaskan berkomentar di kolom komentar dengan mengetik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 5 ciri-ciri bidadari surga yang menakjubkan. Pertama, terpingit di dalam kemah-kemah. Ciri pertama yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 72, adalah bahwa bidadari surga digambarkan sebagai hur maksyurat fi al-hiyam, yang artinya mereka dipingit di dalam kemah-kemah.
Ini bukanlah pengertian literal, melainkan sebuah simbol dari kesempurnaan mereka. Sebagai perempuan yang suci, mereka hanya menundukkan pandangan dan setia pada pasangannya, menjaga keutuhan cinta mereka. Berikut adalah terjemahan surah Ar-Rahman ayat 72, yang artinya sebagai berikut. Bidadari-bidadari yang dipingit dalam kemah-kemah. Ayat ini mengungkapkan bahwa bidadari-bidadari itu adalah perempuan yang baik akhlaknya dan cantik rupanya, dengan mempunyai mata yang indah, manis, putih, bersih sekeliling hitamnya, dipingit di dalam rumah, bukan yang berkeliaran di jalan-jalan. Ciri yang kedua, wajah cantik dan akhlak mulia. Ciri kedua disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 70, di mana bidadari digambarkan tidak hanya memiliki kecantikan fisik yang luar biasa, tetapi juga akhlak yang mulia. Kesempurnaan mereka bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari sikap dan perilaku, membuat mereka menjadi pendamping yang ideal di surga. Berikut adalah terjemahan surah Ar-Rahman ayat 70, yang artinya sebagai berikut. Di dalamnya ada bidadari yang mulia, akhlaknya lagi jelita. Ayat ini mengungkapkan bahwa di dalam surga-surga ada bidadari-bidadari yang baik budi pekertinya dan cantik rupanya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang didustakan oleh jin dan manusia? Ciri yang ketiga, perawan, penuh cinta, dan seumuran. Ciri ini berdasarkan surah Al-Waqiah ayat 35 sampai ayat ke-38, di mana bidadari surga dijelaskan sebagai gadis-gadis perawan yang penuh cinta dan seumuran. Mereka selalu menunjukkan rasa cinta yang mendalam kepada pasangannya dan selalu kembali perawan setelah setiap kali berhubungan intim. Ini menggambarkan kesegaran dan kemurnian yang terus-menerus dalam hubungan mereka. Berikut adalah terjemahan surah Al-Waqiah ayat 35 sampai ayat ke-38, yang artinya sebagai berikut. Ayat ke-35, sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari itu, secara langsung. Ayat ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ayat ke-37, yang penuh cinta, lagi, sebaya umurnya. Dalam ayat-ayat ini, lebih diperinci kesenangan dan kegembiraan yang dinikmati oleh para penghuni surga tersebut, ialah bahwa mereka akan duduk di atas kasur tebal berlapis-lapis, empuk dan halus yang isinya terbuat dari sutra, di atas ranjang kencana yang bertahtakan emas dan permata. Dengan diciptakan pasangannya ialah bidadari-bidadari yang cantik jelita dan suci tak pernah haid dan hamil selama-lamanya, yang selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa. Bidadari-bidadari yang cantik jelita dan lemah gemulai itu berpakaian serba sutra yang halus dan sangat menarik, dengan hiasan gelang, kalung, dan anting-anting yang menambah kecantikannya yang asli, ditambah lagi dengan semerbak harum wanginya yang sangat menggiurkan. Ayat ke-38, diperuntukkan bagi golongan kanan. Setelah dijelaskan pelbagai nikmat dan kesenangan yang disediakan bagi penghuni surga, kenikmatan dan kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga siapapun dan bahkan belum pernah diduga, dan dilamunkan oleh hayalan dan hati siapapun. Dijelaskan bahwa nikmat dan kesenangan tersebut disediakan untuk golongan kanan yang sebahagian besar terdiri dari umat-umat pengikut Nabi dan Rasul terdahulu, dan sebahagian besar lagi terdiri dari pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Ciri yang keempat, memiliki buah dada yang indah. Ciri fisik lainnya yang disebutkan dalam surah An-Naba ayat 31 sampai ayat ke-33 adalah bahwa bidadari surga memiliki buah dada yang montok, menonjol, dan bulat. Dikatakan juga bahwa buah dada mereka tetap kencang dan tidak kendur, sebuah simbol dari keindahan dan kesempurnaan fisik yang tidak pudar oleh waktu. Berikut adalah terjemahan surah An-Naba ayat 31 sampai ayat ke-33, yang artinya sebagai berikut. Ayat ke-31, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, ada kemenangan, surga. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu benar-benar akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan dengan penghormatan dan pahala yang besar di dalam surga.
Ayat ke-32, yaitu, kebun-kebun, buah anggur, di dalamnya terdapat berbagai nikmat, antara lain berupa kebun-kebun kurma dan buah anggur yang sangat lezat rasanya, cocok dengan selera, dan sedap dalam pandangan mata. Ayat ke-33, gadis-gadis Molek yang sebaya, lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia, akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti. Ka'bah disebut Ka'bah karena ia menonjol di antara bukit-bukit. Sebagaimana bagian pergelangan kaki yang menonjol keluar disebut Ka'bun. Alhasil orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, yang salah satunya adalah Kawaib, yang diartikan gadis-gadis yang menonjol buah dadanya. Ayat-ayat tentang surga yang digambarkan seperti itu oleh banyak ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Arab ketika itu. Jangan lupa Al-Quran juga menggambarkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari semua itu, untuk orang-orang khusus, yaitu bertemu Allah dengan wajah yang berseri-seri. Ciri yang kelima, kulit putih mulus. Ciri terakhir yang sering dibahas adalah kulit mereka yang putih dan mulus. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jika bidadari surga datang ke dunia, cahayanya akan menyinari langit dan bumi, dan keharumannya akan memenuhi ruang antara keduanya. Bahkan, dikatakan bahwa meskipun tertutup oleh 70 lapis pakaian, kulit mereka tetap terlihat bercahaya dari balik pakaian tersebut. Itulah gambaran singkat tentang 5 ciri bidadari surga yang penuh pesona. Semoga pengetahuan ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga semakin memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan merindukan surga dengan lebih semangat dalam beribadah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الكافي قصدنا الكافي وجهدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Allahul kafi Rabbuna al-kafi Qasduna al-kafi Wajadna al-kafi
atas karunia yang telah kau beri. Mohon ampunan dan keselamatan padamu Allah Maha Pengasih. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Rasulunal Kafi, Wajadunal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wani'mal Kafi, Alhamdulillah. Wahai saudara-saudaraku, kita tidak boleh ragu tentang hidup ini, karena Allah sudah mencukupi kita, tidak kurang suatu apapun. Namun, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Mari bersyukur pada Ilahi atas rahmat yang